Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Kumala Dewi, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching dengan rekan PGP di angkatan 9 juga, yaitu Bapak Bayu Baja Sakti. Kemudian kami akan melakukan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Sampun siap Pak Baja? Siap. Oh iya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Pak Baja. Gimana kabarnya malam ini Pak? Bagaimana Baik, perasaannya Bu. hari ini? Ini tadi habis hujan, Bu. Jadi banjir. Rumahnya Pak yang banjir? Iya, rumahnya, Bu. Ini tadi. Alhamdulillah Pak, kalau baik-baik saja. Iya. Alhamdulillah juga Pak udah hujan setelah sekian lama kemarau. Iya, benar, Bu. Ngomong-ngomong Pak Baja itu ngajarnya kelas berapa ya Pak Baja? Iya, jadi kalau saya ngajarnya di kelas 10, Ibu. Oh, kelas 10. Ya. Oh, berarti masih yang baru masuk itu Pak ya. Tapi kalau ngajar kelas 10 SMA itu biasanya kan udah enak Pak. Mereka itu udah beranjak dewasa. Jadi dalam menggiring mereka, menuntun mereka itu lebih gampang daripada anak-anak yang masih kecil-kecil SD gitu Pak. Iya, Betul benar, Bu. enggak Pak? Jadi kan kalau di SMA itu kan sudah ABG, Bu. Jadi dia sudah beranjak ke dewasa antara anak-anak dan dewasa. Jadi remaja istilahnya. Ya. Kalau misalkan kita ngajar anak yang udah beranjak dewasa gitu Pak, kira-kira itu ada masalah nggak sih Pak? Atau kecemasannya Pak Baja atau kekhawatirannya atau mungkin problem-problem yang tidak dijumpai di level sekolah misalkan SD, SMP gitu Pak? Sebetulnya ada, Bu. Jadi ini kan mungkin karena new normal, kan karena kemarin kita COVID itu, Ibu. Jadi kita harus menata banyak sekali seperti itu, Ibu. Terus masalah keterlambatan itu di sana ada nggak sih Pak? Kalau di SMK itu Pak, aduh lumayan sih Pak kalau masalah keterlambatan itu Pak. Kami pun juga belum belum menemukan formula yang tepat. Kalau di sana gimana Pak masalah keterlambatan itu Pak? Keterlambatan siswa. Iya, Bu. Jadi kalau keterlambatan itu memang umum, Bu, ya. Jadi rata-rata itu banyak yang datang terlambat, mungkin karena bangun kesiangan, terus mungkin sampai malam, Bu. Banyak yang main game sampai malam itu loh, Bu. Iya. Jadinya itu yang jadi kebanyakan masalah itu karena game itu, Bu. Oh, jadi ini berarti Pak Baja udah ngelakuin survei nih Pak ya? Ya, sudah survei ke anak-anak, banyak yang sudah saya survei. Memang penggiat game semuanya, Bu, anak-anak itu, Bu. Iya, emang masalah itu Pak. Maksudnya sebetulnya kalau kita lihat game itu, kalau game Mobile Legends gitu ya, itu Iya, benar. sebetulnya kan ada positifnya juga ada negatifnya. Positifnya itu ketika diasah dengan benar kan banyak juga sekarang yang sudah menghasilkan uang dari Mobile Legends juga itu. Iya, Tapi benar. yang jadi masalah itu ketika nggak ada batasannya itu Pak yang jadi masalah. Iya, jadi kalau di sekolah saya itu memang rata-rata game itu ada yang memang gemar main game, Ibu. Jadi dia itu tiap malam itu mesti begadang terus, Bu, saya tanya itu. Terus saya ajak ngobrol, rupanya dia itu juga sedikit kurang fokus kalau misalnya waktu pembelajaran. Karena dia itu sudah fokus dengan
game-nya itu. Dia menghasilkan uang dari game, ya salah satunya Mobile Legends itu. Iya, berarti kalau misalkan saya tarik kesimpulan tuh Pak, dari yang Bapak jelaskan ya, berarti ada pola atau alasan yang mendasari kebiasaan mereka, yaitu tadi Pak, kecanduan itu tadi. Makanya mereka itu jadinya apa, lupa waktu, sulit membuat apa namanya itu kayak jadwal apa batasan saya harus main game itu jam sekian. Oh, masuk sekolah jam sekian berarti saya harus jadi mereka itu belum ngerti pola-pola yang seperti itu ya, Pak, ya? Iya, benar, Bu. Jadi, saya itu ini sedikit menerapkan terkait teknik pembelajarannya. Nah, di Hmm, situ, sedikit saya arahkan dengan, penggunaan gadget itu seminimal mungkin, ya sepentingnya. Jadi tidak tiap hari atau tiap waktu itu terus main mhm, game, terus seperti itu. Memang kasihan untuk kesehatannya, iya, Pak, terus iya. jiwanya gitu, seperti itu, Ibu. Iya, mungkin, bisa ditambahkan itu, Pak, lebih ke apa namanya itu, pendekatannya itu bagaimana memberikan rasa empati kepada mereka, menyadari dampak negatifnya, ya betul yang disampaikan Pak Baja itu tadi. Kemudian membuat sesi terbuka untuk mereka dengan penyuluhan, kayak gitu-gitu, Pak. Nah, jadi kita itu, lebih ke mendorong siswa itu bukan hanya kita apa namanya itu, memberikan wacana atau himbauan saja, tetapi lebih ke apa, dorongan biar tergerak sendiri dari diri dia sendiri gitu maksudnya, Pak. Iya, benar, Bu. Jadi pengennya sih memberikan penyuluhan, Ibu. Jadi memberikan penyuluhan, terus Iya, membimbing, terus, eee, tapi orang tua harus kita libatkan juga, Ibu. iya, Karena orang tua di sini kan kalau di sekolah orang tuanya memang kita sebagai guru. Lah untuk di iya, rumah kan orang tuanya memang orang tua mereka. Lah kalau kita di sekolah sudah, memberikan hal positif, mendorong iya, mereka untuk menciptakan lingkungan yang, eee, perubahanlah yang biasa dipakai. Tapi kalau di rumahnya dia dibiarkan saja iya, sama orang tuanya, akhirnya kan bener, Pak, setuju, ya Pak. mental lagi, Bu, ya. Bentar lagi. Lalu kalau misalkan ke orang tua gimana, Pak, caranya ya, Pak? Ya itu, Bu, Maksudnya saya bimbingan ke mencoba orang mendekati siswa satu persatu, terus agar tua. lebih terbuka, terus ada dengan dibantu dari, wali kelas, terus Iya, juga BK, guru BK, seperti itu. iya. Betul sekali, Pak, luar biasa Pak Baja, menginspirasi saya juga pengen menerapkan gitu juga. Kemudian kalau misalkan itu Pak, apa namanya tuh, dengan menggunakan teknik pembelajaran di kelas itu efektif nggak? Udah pernah nyoba nggak Pak sih, kalau misalkan di dalam kelas, biar mereka itu lebih, "Oh belajar itu enak sebetulnya." Nah gitu kan itu juga salah satu pendorong mereka kali ya Pak ya? Iya, jadi saya menerapkan ini, Bu, kalau di sekolahan itu penggunaan HP itu untuk game, Ibu. Jadi Oh, media pembelajaran game agar eee, jadi gamenya itu bukan game-game seperti Mobile Legends, tapi sama pembelajaran. Contoh yang kemarin kan waktu kita loka juga ada iya, game yang menarik itu, yang saling beradu seperti itu. Itu asik, Bu, untuk diterapkan itu di pembelajaran memang, Bu. iya. Lebih kayak men-challenge gitu ya, Pak, ya. Anak-anak itu kan pengennya itu yang tantangan yang seru-seru gitu. Iya, bener, Bu. Jadi, eee, sering berinovasi, Bu. Itu saya pengen kalau apa ya, mungkin Quizizz, terus Iya. Padlet itu kan sudah sering, teman-teman Iya, sudah sudah, banyak udah umum pakai. ya, Pak. Iya, terus dari Wordwall itu juga sedikit-sedikit teman-teman juga sudah banyak yang pakai. Jadinya saya cari inovasi-inovasi lain, game lain yang memang menarik untuk mereka. Karena rata-rata saya ngajarnya juga di jam terakhir, Ibu. Jadi kalau nggak diselingi dengan game itu agak susah, Ibu.
Terus Pak, ada itu enggak, kan berarti udah pernah nerapin teknik pembelajaran yang, apa namanya itu, menarik dengan Iya, teknologi. Nah itu ada efeknya nggak Pak? Pernah nggak, melakukan evaluasi gitu? Ya itu Bu, belum belum mengevaluasi Bu, itu memang Hmm, kekurangannya, jadi mungkin saya nanti akan coba ya, untuk memperbaiki lagi evaluasi dari, permainan di dalam pembelajaran itu bagaimana, seperti itu. ya. Wah, luar biasa sekali Pak Baja. Nggih pun, sudah kayaknya Pak, perbincangan atau obrolan kita, curhat-curhatan kita, jangan lupa tetap berkomunikasi Pak, setelah ini jadi tetap kita komunikasi, mendukung satu sama lain untuk siswa-siswa kita yang butuh kita, keberadaan kita. Ngoten Pak Baja. Iya Bu, terima kasih ini tadi ngobrol ngobrol sharing. Nggih, terima kasih Pak Baja. Saya akhiri coaching pada kesempatan kali ini dengan rekan saya Pak Baja. Terima kasih Pak Baja. Obrolan kita pada kesempatan kali ini sangat menginspirasi saya juga. Nah, kita lanjutkan di lain waktu di kesempatan yang lebih indah lagi. Terima kasih Vika. Lanjut Pak Baja, monggo. Ah, bentar Bu. Saya tak sambil record Bu ya. Oh, silakan Pak. Saya record sendiri. Tes tes 1 2 3. Ya, sudah jalan. Oke, kita mulai Bu. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Vika? Oh, alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Gimana kabarnya? Kabar baik, agak dingin-dingin ini Pak, habis hujan. Iya, ini tadi. Di sana hujan nggak Bu? Oh, lumayan deras Pak di sini. Angin Oh, juga sih, ya. sini sampai banjir Ibu. Ya, terus ini tadi gimana Bu untuk ngajarnya pagi ini tadi? Apakah ada masalah? Ya, seperti biasa Pak. Kalau ngajar di SMK itu kan banyak laki-lakinya. Iya, Lumayan. Terus saya itu kebetulan ngajar produktif. Kalau mapel produktif itu kan banyak Pak, biasanya Pak, 6 jam sampai 4 apa, 6 jam, 4 jam pelajaran. Itu semua ditaruh di akhir semua Pak. Kalau saya itu kebetulan jadwal saya itu, eee, apa namanya tuh, jam saya ada di akhir. Jadi kadang itu 6 jam pelajaran itu ada di akhir semuanya. Ya udah gitulah Pak akhirnya. gitu Banyak yang Bu. nggak fokus karena banyak yang ngantuk, karena jam-jam rawan kan Pak kalau misalkan siang itu. Iya, jadi masalahnya memang karena jam ngajar siang, terus kurang fokus itu tadi ya Bu ya? Iya betul. Ya mungkin, ada gambaran nih Bu, itu kenapa kok anak-anak itu nggak fokus gitu, seperti itu? Nah itu Pak, apa namanya, kebanyakan tuh mereka karena, jam sudah akhir gitu Pak. Terus beberapa minggu yang kemarin itu kan cuacanya juga terik sekali ya Pak ya. Iya Jadi mereka itu panas. Kalau misalkan, sudah nggak fokus itu karena sudah capek, sudah lelah, kemudian ditambah dengan cuacanya yang udah panas, jadi kalau misalkan guru masuk itu, "Udah Bu, kosong aja Bu, kosong aja Bu." Kayak gitu. iya, wes itu juga sering terjadi Bu, kalau di jam-jam terakhir itu. Nah, mungkin, ada strategi Bu, sedikit strategi gimana agar anak itu bisa fokus, seperti itu?
Oh ya, sebetulnya sih Pak, teknik pembelajaran itu saya tuh sering sekali tuh, eee, apa Pak, mengulik gitu ya Pak. Kadang itu saya kasih teknik pembelajaran yang, beragam untuk mereka. Kita nonton video dulu, prakteknya itu nggak langsung asal praktek gitu. Jadi kita bikin, biar agak berseni, biar mereka itu tidak bosen. Kemudian kadang itu juga saya kasih ice breaking Pak, sebetulnya itu Pak. Nah, pernah itu pengalaman kemarin tuh saya kasih ice breaking itu, malah mereka itu malah, "Aduh Bu, kayak anak kecil aja Bu ini Bu, kayak anak kecil aja." Mungkin karena mereka itu udah dewasa kali Pak ya, jadi kalau misalkan dikasih suatu permainan itu mereka ngiblatnya, "Ah, kayak anak TK aja ini dikasih permainan." Kayak gitu Pak. Ya Iya, tetap aja Bu, itu apa namanya, fokus itu enggak, masih belum bisa, ya katakanlah belum sepenuhnya Pak, untuk membuat mereka itu 100%, semua satu kelas itu bisa fokus itu belum bisa Pak. Padahal ya udah apa namanya tuh, eee, udah ngulik itu Pak caranya biar mereka itu nggak bosen gitu. iya, mungkin, diganti jamnya Ibu, konsultasi ke Waka Kurikulum gimana? Oh, iya ini kan karena kemarin itu Pak, sebetulnya kan, apa namanya tuh, di kelas 10 itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, jadi sistem blok itu kan Pak ya. Iya, Nah, akhirnya untuk, apa namanya itu, mata pelajaran yang agak, produktif itu kan produktif. banyak ya, itu semua itu ditaruhnya di akhir semua Pak, itu Pak. Nah, akhirnya, semua guru produktif itu dapatnya ya di akhir itu, Pak. Cuman sejauh ini saya belum itu sih, Pak, belum berkoordinasi tentang masalah pergantian jam ini karena, eee, kita tahu tugasnya kurikulum udah banyak sekali, Iya, Pak, bener. takut merepotkan. Jadi yang Nah, itu belum saya apa namanya itu, belum dikoordinasikan itu, Pak, yang masalah, apa namanya itu, pergantian jam itu, Pak. iya, itu tadi Bu Ika kan sudah pakai yang ice Iya breaking, terus iya. ada permainan, sedikit-sedikit permainan seperti itu. Mungkin ada yang lebih lebih produktif lagi, Bu, dalam pembelajaran itu, Bu. Soalnya Iya, kalau siang itu, oh iya memang panas sekali, Bu, ya. iya. Jadi, sebetulnya ini masih mau diimplementasikan lagi, Pak. Maksudnya dalam angan-angan saya itu sebetulnya sudah ada plan A, plan B, nah rencana A, rencana B. Nah, cuman ini belum saya implementasikan. Jadi saya tuh pengennya itu, memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih menantang untuk mereka dengan menggunakan, apa namanya itu, eee, game based learning. Nah, mungkin itu bisa membuat mereka itu lebih antusias gitu Pak, dalam masa-masa jam-jam rawan ngantuk ini tadi. Nah, kemudian setelah itu mungkin saya, dari apa yang sudah saya implementasikan, mungkin saya bisa nanti mengevaluasi apakah ini efektif atau tidak gitu Pak. Mungkin itu sih Pak yang pengen saya lakukan Pak. Nah, itu, Bu, sudah bagus itu. Berarti kan, banyak sekali inovasi-inovasi yang Ibu bisa terapkan, mulai dari metode, terus meningkatkan motivasinya belajar anak. Memang siang itu memang, eee, karena Iya hawanya yang panas dan jamnya yang siang seperti itu. Lah, iya. untuk Ibu sendiri, untuk dapat melatih konsentrasi, terus untuk rencana pertemuan selanjutnya gimana, Ibu? Maksudnya gimana Pak Beja? Jadi untuk apa, usaha. Jadi usaha untuk nanti melatih konsentrasi anak-anak. Jadi kalau Oh, sudah mhm. diterapkan, terus apa, evaluasi, nah itu untuk tahu, wah ini sudah berhasil atau kurang berhasil, itu bagaimana, Bu, nanti? Oh ya, mungkin, apa namanya, nanti setelah
implementasi gitu Pak, memberikan kayak misalkan asesmen gitu Pak, asesmen. Kita bisa mengevaluasi mereka sejauh mana mereka itu paham materi pada saat itu. Jadi lebih ke apa namanya itu penilaian tapi bukan kayak sumatif kayak gitu enggak Pak, hanya sekedar mereka itu tahu sebatas apa namanya itu kemampuan mereka. Jadi kita bisa tahu apakah efektif atau tidak setelah teknik pembelajaran itu dilaksanakan. Gitu mungkin Ya. Pak. Terima kasih Bu. Jadi Mungkin itu Pak, ada tambahan lagi Pak. iya Bu. Ini tuh konsentrasi siswa atau apapun semua itu tidak terlepas dari orang tua Pak. Jadi mungkin kerjasama guru dan wali murid itu sangat dibutuhkan. Jadi agar mereka itu berangkat dari rumah, mereka dalam keadaan sadar, saya mau sekolah menuntut ilmu. Jadi kalau misalkan dari rumah berangkat itu sudah termindset apa namanya tujuan mereka, kan lebih gampang Pak untuk Bapak Ibu guru menggiring mereka, Iya benar. menuntun mereka. Kita tinggal mengarahkan nih Bu ya. Tetapi kan ada kalanya itu kan orang tua yang tidak mau tahu. Udahlah masa bodoh. Nah, itu Pak yang pengen saya lakukan tuh itu Pak termasuk itu. Jadi komunikasi dengan wali murid agar siswa itu motivasinya sempurna gitu maksudnya. Ya walaupun nggak ada yang sempurna ya Pak. Iya Setidaknya benar. ada apa namanya tuh upaya lah Pak untuk menuju anak-anak kita biar lebih sukses gitu Pak. Iya. Jadi Bu Ika sudah apa ya? Sudah banyak inovasi-inovasi tadi yang disampaikan. Terus nanti kita tinggal evaluasi mana yang lebih efektif. Tapi kalau misalnya nanti kurang efektif ya berarti kita cari inovasi Iya, lain. betul Pak. Terima Wah, kasih Bu sudah ngobrol ini tadi. Saya hanya bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu Ika hadapi ini tadi. saya juga terima kasih banyak Pak Baja. Setelah ngobrol begini tuh saya rasanya tuh lebih siap untuk memotivasi belajar siswa-siswa saya. Kemudian terima kasih atas pencerahannya. Nah, kemudian ke depannya itu saya akan mencoba lebih keras lagi, melakukan yang lebih apa, yang lebih baik lagi, lebih pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, terima kasih Pak Baja atas obrolannya hari ini sangat membantu sekali, Pak. Siap membantu Bu untuk menambah inovasi-inovasi lah. Ya, Sekian. terima kasih Pak. You are the sunshine, you are the ocean to me.